Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian proses audit, pelaksanaan, serta pelaporannya. Proses dari audit yaitu mencakup dari yang pertama perencanaan atau disebut dengan planning. Yang kedua yaitu pelaksanaan, biasa disebut dengan executing. Yang ketiga yaitu pelaporan atau reporting. Apa saja yang dimaksud dengan audit? Menurut Mulyadi dan Puradireja, audit merupakan suatu proses sistematik guna memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Pada perencanaan audit ini mencakup pada yang pertama pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik, yaitu akuntansi dalam sektor publik ini memberikan kemudahan serta transparansinya anggaran kepada masyarakat. Akuntansi sektor publik ini merupakan akuntansi yang digunakan untuk organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perubahan atau sektor swasta. Penentuan tujuan dan lingkup audit. Tujuan dan lingkup dari audit sektor publik ini sangat tergantung pada mandat dari lembaga audit yang bersangkutan. Yang ketiga, penilaian risiko, yaitu merupakan suatu proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Yang keempat yaitu penyusunan rencana audit atau biasa disebut dengan plan. Penyusunan rencana audit ini biasa disusun berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan audit di atas. Suatu rencana audit perlu disusun. Rencana audit umumnya berisi uraian mengenai area yang akan diaudit, jangka waktu pelaksanaan audit, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan audit. Yang kelima, penyusunan program audit, yaitu untuk penyelesaian pekerjaan lapangan yang lebih mendalam, merupakan tahap penting agar pemeriksaan manajemen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu struktur pengendalian internal serta jenis pengendalian intern. Definisi struktur pengendalian internal yaitu merupakan suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tiga tujuan. Ketiga tujuan tersebut yaitu mencakup yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya yaitu jenis pengendalian intern.
Jenis pengendalian intern ini dibagi ke dalam 8 cakupan. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua pemisahan tugas, yang ketiga fisik, keempat persetujuan dan otorisasi, yang kelima akuntansi, yang keenam personal, yang ketujuh supervisi, dan yang kedelapan manajemen. Keterbatasan pengendalian intern yaitu pengendalian intern yang tergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen. Personel keliru dalam memahami perintah karena kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan. Kemudian, apa ciri-ciri dari sistem pengendalian yang baik? Ciri-ciri dari sistem pengendalian yang baik yaitu yang pertama, independensi dalam prosedur pemrosesan. Yang kedua, harus ada solusi untuk melewatinya. Yang ketiga, dilakukan oleh personal dengan senioritas yang memadai. Dan yang keempat, dilakukan secara tepat waktu. Lalu, apa saja yang mencakup unsur struktur pengendalian internal? Yang mencakup dalam unsur struktur pengendalian internal yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penaksiran risiko, yang ketiga informasi dan komunikasi, yang keempat aktivitas pengendalian, dan yang terakhir pemantauan. Unsur yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Dalam lingkungan pengendalian ini yaitu perilaku umum, manajemen, dan karyawan mengenai pentingnya kontrol. Lingkungan pengendalian ini merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian: yang pertama, nilai integritas dan etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, filosofi dan gaya operasi manajemen. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Serta yang terakhir, yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Unsur yang kedua yaitu penarikan risiko. Penarikan risiko pengendalian pada tahap pemahaman dan pengujian atas pengendalian intern. Penarikan risiko ini sendiri ialah suatu proses kegiatan dalam mengevaluasi tingkat efektivitas desain dan operasi pengendalian intern entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Penarikan risiko mencakup pertimbangan khusus risiko yang timbul dari yang pertama, perubahan standar akuntansi baru, yang kedua, hukum dan peraturan baru, yang ketiga, perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi yang baru yang digunakan untuk pengolahan informasi, yang terakhir, pertumbuhan pesat suatu entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi, serta karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut. Selanjutnya pada unsur yang ketiga yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dari sistem pengendalian intern. Informasi tentang lingkungan kontrol, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan agar manajemen perusahaan dapat mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan dengan persyaratan pelaporan, hukum, dan peraturan yang disyaratkan. Sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan apabila hal itu sah, telah diotorisasi, telah dicatat, telah dinilai secara wajar, telah digolongkan secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, serta telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Unsur selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian.
Dalam aktivitas pengendalian ini, menunjukkan usaha perusahaan untuk mengidentifikasi resiko yang sedang dihadapi, seperti kecurangan atau fraud, yang terdiri atas yang pertama, pengendalian pengolahan informasi, yang kedua, pemisahan fungsi yang memadai, yang ketiga, pengendalian fisik atas kekayaan pemerintah daerah dan catatan, serta yang keempat, yaitu review atas kinerja. Unsur yang terakhir yaitu pemantauan. Pemantauan ini sendiri ialah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat.